Ayam Basmalah yaitu Pak Hermansyah atau yang lebih sering disebut Pak Herman. Beliau pernah mengambil pendidikan di Universitas Negeri Malang, lebih tepatnya di Fakultas Sastra, Departemen Sastra Arab. Beliau berprofesi sebagai pengajar dan owner Ayam Basmalah. Ayam Basmalah merupakan UMKM yang didirikan oleh Pak Hermansyah dan pertama kali beroperasi pada bulan November tahun 2019. Filosofi di balik pemberian nama Basmalah sendiri yaitu owner percaya bahwa suatu usaha dengan dimulai bismillah maka akan mencapai suatu keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal merintis usahanya, beliau menggunakan gerobak dan berjualan di pinggir jalan tanpa adanya perizinan. Namun, pada bulan Maret 2020 terjadi pandemi sehingga beliau harus memutuskan untuk melakukan vakum selama 2 tahun. Selama 2 tahun vakum akibat pandemi, beliau gunakan dengan berganti profesi menjadi pengajar. Hasil uang dari mengajar tersebut beliau tabung dan gunakan untuk mendirikan usahanya kembali sehingga pada 5 September 2022, beliau dapat mendirikan usahanya kembali di Ambarawa dengan modal awal sebesar 25 juta. Pada awalnya beliau hanya menjual sebanyak 1 kilo ayam dalam waktu sehari. Bukannya mulai pukul 6 pagi sampai 6 sore dan itu pun tidak habis. Dan sekarang beliau berhasil menjual sebanyak 30 kg ayam dan habis dalam waktu sehari. Penghasilan beliau pun waktu pertama kali hanya sebesar 100.000 per hari dan sekarang bisa mencapai omset kurang lebih 3 juta dalam waktu sehari. Hai kawan, aku punya info menarik nih. Di sini saya akan menjelaskan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh Ayam Basmalah. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku ini terdiri dari ayam sebesar Rp7.200.000. Yang kedua ada jamur sebesar Rp168.000. Yang ketiga ada usus yaitu sebesar Rp122.400. Yang keempat ada lele sebesar Rp1.785.000. Dan yang terakhir ada beras atau nasi sebesar Rp4.932.000. Jadi total biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Ayam Basmalah sebesar Rp14.207.400. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp757.800. Yang terakhir ada biaya overhead. Yang pertama ada biaya penolong sebesar Rp7.362.000, biaya sewa sebesar Rp212.160.000, biaya listrik dan air sebesar Rp41.256. Yang terakhir ada biaya transportasi sebesar Rp24.660.000. Jadi total biaya overhead pabrik sebesar Rp7.640.076. Dan total biaya produksi yang dikeluarkan yaitu Rp22.605.276. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan EOQ. Yang pertama itu saya akan menjelaskan RU. RU itu jumlah kebutuhan per minggu. RU ayam sebesar 2.000, RU jamur 70, RU lele 112, RU usus 700. Jadi totalnya itu 288.2.000. Yang kedua itu CU. CU itu biaya per unit. Untuk CU ayam sebesar 5.000, CU jamur 3.000, CU lele 3.000, CU usus 2.000. Jadi totalnya itu 13.000. Diketahui RU-nya itu 2.882. CO-nya itu biaya pemesanan yaitu 20.000. CU-nya itu 13.000. Untuk CC itu persentase biaya penyimpanan yaitu 60%. Jadi untuk menghitung EOQ yaitu akar dari 2 kali RU kali CO per CU kali CC. Jadi akar 2 kali 2.882
dikali 20.000 per 13.000 kali 60% sama dengan 121 unit. Selanjutnya yakni perhitungan reorder point, yakni untuk menentukan titik pemesanan kembali. Di sini kami memperhitungkan untuk total persediaan bahan baku awal per unit. Untuk ayam sebanyak 350 unit, jamur 20 unit, usus 14 unit, dan lele 108 unit. Sehingga total dari bahan bakunya sebanyak 482 unit. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan jumlah unit di persediaan awal sebanyak 492 unit. Kemudian penggunaan sampai ke titik pemesanan kembali kami perkirakan sebanyak 400 unit. Sehingga untuk titik pemesanan kembali didapatkan 92 unit. Kemudian untuk penggunaan selama waktu tunggu normal kami perkirakan sebanyak 80 unit. Sehingga jumlah pesanan yang diterima sebanyak 12 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali dilakukan ketika mencapai 12 unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan harga pokok produksi per unit dari ayam. Yang pertama, kita menghitung biaya bahan baku. Untuk bahan bakunya sendiri dari ayam dan beras. Untuk ayam sendiri sebesar 7.200.000, beras sebesar 3.600.000. Total biaya bahan baku yang dikeluarkan yaitu sebesar 10.800.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 558.000 rupiah. Dan ada biaya overhead yaitu ada bahan penolong sebesar 5.400.000 rupiah. Biaya sewa sebesar 162.000 rupiah, biaya listrik dan air sebesar 30.600 rupiah, biaya transportasi sebesar 18.000 rupiah. Total biaya overhead sebesar 5.610.600 rupiah. Total biaya produksi dari ayam sendiri yaitu 16.968.600 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan harga pokok produksi per unit untuk jamur. Ya, bahan bakunya itu terdiri dari jamur dan beras. Jamur sebesar 168.000, beras juga sebesar 168.000. Jadi, total biaya bahan bakunya itu sebesar 336.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 25.200 rupiah. Jadi, terus biaya overheadnya itu ada bahan penolong sebesar 252.000, biaya sewa sebesar 5.040 rupiah, biaya listriknya itu sebesar 1.344 rupiah, biaya transportasinya itu 840 rupiah. Jadi total biaya overheadnya itu sebesar 259.224 rupiah. Jadi total biaya produksinya itu untuk jamur sebesar 624 rupiah. Selanjutnya laporan harga produksi per unit untuk lele. Pertama, biaya bahan baku terdiri dari lele dan beras atau nasi. Untuk lele sebesar 1.785.000 dan untuk beras atau nasi kita hitung sebesar 1.020.000. Sehingga total biaya bahan baku 2.805.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 153.000. Dan untuk biaya overhead terdiri dari bahan penolong sebesar 1.530.000, biaya sewa 40.800 dan biaya listrik atau air 8.160 dan untuk biaya transportasi sebesar 5.100. Sehingga ditotalkan untuk biaya overhead-nya yakni 1.584.060. Kemudian untuk total biaya produksi yang dijumlahkan dari total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead-nya yakni sebesar 4.542.060 rupiah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan harga pokok produksi per unit untuk ususnya. Nah, di biaya produksinya kan ada 3, yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya terdiri atas usus sebesar 122.400, ada beras atau nasi sebesar 144.000, sehingga total biaya bahan bakunya sebesar 266.400 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 21.600, biaya overheadnya terdiri atas biaya bahan penolong sebesar 180.000, biaya sewa 4.320, biaya listrik air sebesar 1.152, biaya transportasi sebesar 720.000, sehingga dihasilkan total biaya overhead sebanyak 186.192, sehingga total biaya produksinya sebesar 474.192. Ini untuk 1 minggu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya produksi. Nah, sebelum membahas bagaimana sih laporan biaya produksi buat ayam basmalah, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan biaya produksi. Jadi, laporan biaya produksi merupakan laporan yang memuat informasi maupun aktivitas serta biaya yang perlu dikeluarkan oleh suatu perusahaan, dalam hal ini UMKM ayam basmalah, untuk memproduksi suatu barang. Nah, di laporan biaya produksi ini memuat 3 hal pokok. Yang pertama ada data produksi, yang kedua ada biaya yang dibebankan 1 minggu, dan perhitungan biaya atau pertanggungjawaban biaya. Sebelum membuat laporan biaya produksi, perlu dibuat laporan untuk menghitung unit ekuivalen, karena seperti yang dijelaskan di awal, ayam basmalah ini menggunakan harga pokok proses, sehingga perlu dihitung unit ekuivalennya. Nah, untuk biayanya ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Untuk biaya bahan baku sendiri menghasilkan produk selesai sebanyak 2.406. Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan untuk produksi ayam, jamur, lele, dan usus. Unit dalam prosesnya 0 karena semua barang yang diproduksi terjual habis. Tingkat penyelesaiannya pun 100%, sehingga unit ekuivalennya masih sama sebesar unit produk selesai, yaitu 2.466. Setelah mengetahui berapa unit ekuivalennya, maka bisa dibuat laporan biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya produksi. Nah, sebelum membahas bagaimana sih laporan biaya produksi buat ayam basmalah, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan biaya produksi. Jadi, laporan biaya produksi merupakan laporan yang memuat informasi maupun aktivitas serta biaya yang perlu dikeluarkan oleh suatu perusahaan, dalam hal ini UMKM ayam basmalah, untuk memproduksi suatu barang. Nah, di laporan biaya produksi ini memuat 3 hal pokok. Yang pertama ada data produksi, yang kedua ada biaya yang dibebankan 1 minggu, dan perhitungan biaya atau pertanggungjawaban biaya. Sebelum membuat laporan biaya produksi, perlu dibuat laporan untuk menghitung unit ekuivalen, karena seperti yang dijelaskan di awal, ayam basmalah ini menggunakan harga pokok proses, sehingga perlu dihitung unit ekuivalennya. Nah, untuk biayanya ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Untuk biaya bahan baku sendiri menghasilkan produk selesai sebanyak 2.466. Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan untuk produksi ayam, jamur, lele, dan usus. Unit dalam prosesnya 0 karena semua barang yang diproduksi terjual habis. Tingkat penyelesaiannya pun 100%, sehingga unit ekuivalennya masih sama sebesar unit produk selesai, yaitu 2.466. Setelah mengetahui berapa unit ekuivalennya, maka bisa dibuat laporan biaya produksi. Baik, untuk perhitungan yang terakhir ada perhitungan laba rugi. Sebelum kita membahas mengenai
perhitungan laba rugi di ayam basmala ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba dan rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan, dalam hal ini ayam basmala. Untuk laporan laba ruginya sendiri, untuk ayam basmala kita buat selama periodenya seminggu, yang terdiri atas pendapatan sebesar 25 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan yang telah kita hitung sebelumnya sebesar 19.802,400, sehingga dihasilkan laba kotor sebesar 5.197.600. Lalu dikurangkan dengan biaya operasional yang terdiri atas biaya administrasi sebesar 100.000, biaya pemasaran sebesar 97.000, sehingga total biaya operasionalnya sebesar 197.000. Tadi kan sudah diketahui nih, laba kotornya sebesar 5.197.600. Lalu dikurangkan dengan total biaya operasional yang sebesar 197.000. Sehingga diperoleh laba bersihnya sebesar 5.600.000. Tersebut menggunakan harga pokok proses, di mana produk yang dijual diproduksi secara terus-menerus dalam jumlah yang besar dan produk yang diproduksi cenderung identik atau sama. Dalam hal ini ada ayam, lele, usus, dan jamur. Berdasarkan perhitungan economic order quantity, apabila jumlah unit tersisa 121, maka melakukan pembelian kembali. Kesimpulan yang selanjutnya, berdasarkan perhitungan reorder point, waktu yang tepat dilakukan untuk melakukan pemesanan kembali, yaitu ketika persediaan mencapai 12 unit. Berdasarkan perhitungan HPP yang sudah kami buat, terdapat perbedaan untuk produk lele. Owner menjualnya sebesar 9.000, sedangkan kami menghitungnya sebesar 9.500. Ayam basmala tidak melakukan stok untuk setiap bahan baku yang akan diproduksi, maka kami merekomendasikan untuk melakukan stok minimal 2 hari sekali. Misal, ayam basmala melakukan penjualan untuk produksi di hari Rabu, maka perlu melakukan stok di hari Senin maupun Selasa. Karena ayam basmala tidak melakukan rincian pengeluaran, maka kami merekomendasikan untuk melakukan pencatatan rincian pengeluaran agar tidak terjadi kesalahan pencatatan biaya. Rekomendasi yang berikutnya yaitu menambahkan bonus insentif kepada karyawan setiap terjadi peningkatan penjualan. Rekomendasi yang keempat, yaitu melakukan perhitungan kembali untuk menentukan harga jual.